Dan ini semua ya adalah analisa internal gue pribadi ya. Ini semacam diary online gue. Jadi gue bisa balik waktu nanti. Ketika misalnya udah setahun lagi, 2 tahun lagi, gue bisa balik ke bulan ini gitu. Untuk tahu pikiran gue seperti apa ya. Apa yang sedang gue pikirkan terhadap market global, kondisi geopolitik, harga Bitcoin, dan seterusnya. Jadi gue bisa lihat ya, ekspektasi gue ke depan seperti apa, pemikiran gue itu berevolusinya seperti apa ya, dari bulan ke bulan. Semua yang gue bikin di sini itu hanyalah analisa internal gue ya. Jadi ini bukan ajakan lu untuk jual atau beli Bitcoin ya. Jawabannya gue nggak peduli. Lu mau beli atau lu mau jual Bitcoin atau lu mau jungkir balik pun gue nggak peduli ya. Ini hanya video untuk diri gue sendiri. Hari ini di saat gue syuting ini, Donald Trump itu launching stockpile mineral ya, yang dimodalin 12 miliar US dollar ya. Itu uang yang besar sekali. Kenapa? Karena dia mau motong supply chain-nya supaya Cina ini nggak kuasain ya rare earth mineral ya, mineral-mineral langka ini nggak dikuasain, dimonopoli sama Cina. Jadi dia lakukan ini, strategic mineral stockpile. Kita lihat juga tensi geopolitik itu banyak sekali ya. Venezuela semuanya udah tahu bahwa Presiden Maduro itu sempat diciduk ya sama US. Kita juga lihat ada pemanasan ya antara US dan Iran. Dan ketika Trump ragu-ragu untuk menyerang Iran, tiba-tiba Epstein Files itu keluar ya, dan rame waktu itu internet. Kita juga lihat ya ada potensi panas ya, konflik antara Cina dan juga Taiwan, di mana di situ kapal perangnya Amerika ya yang mengitar di sekitar situ sudah bersiap-siap ibaratnya. Dan gue lihat di sini ibaratnya tahun ini ya 2026 ini dunia lama yang kita tahu itu sedang retak. Secara foundational yaitu banyak sekali yang berubah. Kita lihat ya ciri-cirinya ini unik sekali. Kita lihat emas itu kan naik selama 5 tahun itu tertinggi ya sepanjang sejarahnya. Apalagi aset yang paling nggak disangka-sangka sama orang yaitu silver. Kita lihat dalam tahun ini itu mengalami bahkan koreksi juga ya. Jadi emas yang naiknya tertinggi selama 5 tahun itu koreksi. Ya dugaan gue adalah spekulasi dari Cina. 2, kita bisa melihat bahwa harga Bitcoin pun juga turun ya. Meski tensi geopolitik itu panas. Karena selama sejarah Bitcoin itu biasanya resilience. Ketika Ukraina pertama perang sama Rusia, Bitcoin itu justru harganya naik. Ya. Ini pertama kali ada tensi geopolitik yang panas, lalu Bitcoin itu turun. Emas itu turun, Bitcoin turun. Pasar global turun. China equity turun, emerging market equity juga turun. Ya. Dan kita lihat saham secara global pun juga turun. Jadi pertanyaan besarnya, aset apa yang bagus di saat hal-hal seperti ini terjadi? Semua orang gue rasa dari seluruh ya penjuru dunia itu lagi ngerasa dunia ini lagi chaos. Dan apa sih yang seharusnya kita lakukan? Selama puluhan tahun, ya ini dari awalnya berdiri, yang bahkan sekarang udah 100 tahun lebih ya, Bank Sentral itu berdiri, publik itu selalu percaya Bank Sentral itu punya kemampuan yaitu bisa intervensi. Jadi ketika ada